Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Andriani dengan NIM 1057311211022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir final saya di mata kuliah statistik dengan judul pengaruh rasio keuangan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap laba perusahaan sektor perhotelan di tahun 2016 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang dimana kita ketahui, sektor perhotelan di Indonesia berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan internasional. Namun, untuk dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif, perusahaan-perusahaan di sektor ini perlu menjaga kinerja keuangan yang optimal. Analisis rasio keuangan seperti profitabilitas, leverage, dan likuiditas menjadi alat penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Rasio-rasio ini memberikan wawasan tentang efisiensi penggunaan aset, pengelolaan modal, kemampuan mempengaruhi kewajiban jangka pendek. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap laba bersih perusahaan-perusahaan perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Temuan ini diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja keuangan, daya saing mereka di industri. Adapun tujuan penelitian saya pada kesempatan kali ini yang pertama untuk mengetahui apakah pengaruh rasio profitabilitas yaitu ROA, ROE, GPM, dan NPM terhadap laba perusahaan sektor perhotelan yang ada terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Dan yang kedua untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh rasio leverage, DAR dan DER terhadap laba perusahaan sektor perhotelan yang ada terhadap di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Dan yang ketiga untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh rasio likuiditas CR dan QR terhadap laba perusahaan sektor perhotelan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh rasio profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap laba perusahaan sektor perhotelan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dan 2020. Adapun metode penelitian saya pada kali ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2020. Populasi sampel yang saya gunakan pada penelitiannya ini yaitu mencakup seluruh perusahaan perhotelan di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 20 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Adapun variabel penelitiannya yaitu meliputi rasio profitabilitas, ROA, ROE, GPM, dan NPM, kemudian leverage, DAR dan DER, dan likuiditas yaitu CR dan QR sebagai variabel independen, serta laba bersih perusahaan sebagai variabel dependennya. Adapun jenis penelitiannya yaitu analisis data yang dilakukan menggunakan software SPSS versi 27 dengan uji asumsi klasik, normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, serta uji hipotesis yaitu uji T dan uji F. Nah, bisa dilihat pada hasil uji normalitasnya yaitu hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan bahwa data residual tidak terdistribusi normal dengan nilai signifikan asim sig 2 tilde kurang dari 0,01. Hal ini berarti hipotesis 0 yang menyatakan bahwa residual terdistribusi normal harus ditolak. Ketidaksesuaian distribusi normal ini kemungkinan disebabkan oleh variasi musiman dalam pendapatan dan pengeluaran perusahaan, serta dampak signifikan dari pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sampai dengan 2020 yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di sektor perhotelan. Nah, adapun hasil uji multikoliniaritasnya yaitu menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikoliniaritas serius dalam model regresi. Nilai variance inflation atau FIV-nya untuk semua variabel berada di bawah ambang batas 10. Dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Namun variabel quick ratio memiliki nilai toleransi yang relatif rendah yaitu 0,1
199 dan FIV yang cukup tinggi yaitu 5,013 dibandingkan dengan variabel lainnya. Meskipun demikian, nilai ini masih berada di dalam batas toleransi sehingga model dapat dianggap bebas dari multikoliniaritas signifikan. Kemudian hasil uji heteroskedastisitasnya. Pada hasil uji heteroskedastisitasnya menggunakan scatter plot yang menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar nilai 0 tanpa membentuk pola tertentu seperti kerucut atau busur. Hal ini membandingkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi sehingga asumsi heteroskedastisitas dapat dianggap terpenuhi, namun ditemukan beberapa outlier yang menyimpang cukup jauh yang mungkin mempengaruhi hasil regresi secara keseluruhan. Hasil uji autokorelasinya. Pada hasil uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Waston menunjukkan nilai sebesar 1454. Nilai ini berada di bawah ambang batas ideal 1,5 hingga 2,5 yang mengindikasikan adanya potensi autokorelasi positif pada residual model regresi. Kemudian, meskipun demikian, tingkat autokorelasi ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan stabilitas dan validasi model yang digunakan. Selanjutnya yaitu hasil uji T-nya. Pada hasil uji T menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Dilihat dari variabel return on asset atau ROA dan return on equity-nya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih dengan nilai signifikan masing-masing di bawah 0,01 dan 0,03. Sebaliknya, NPM-nya menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan dengan nilai signifikan 0,06. Variabel lain seperti gross profit margin, debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan current ratio, dan yang terakhir yaitu quick ratio tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Kemudian yang terakhir, uji F-nya yaitu menunjukkan bahwa model regresi secara simultan signifikan dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai F sebesar 5,050 dengan tingkat signifikan di bawah 0,01 mengindikasikan bahwa rasio keuangan meliputi rasio ROA, ROE, GPM, NPM, leverage, DER, kemudian likuiditas, CR dan QR secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi dari variabel-variabel tersebut memiliki kontribusi penting dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di sektor perhotelan. Kemudian masuk ke pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas khususnya ROA, ROE memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset dan modal ekuitas memainkan peran penting dalam menunjukkan profitabilitas perusahaannya. Sebaliknya, NPM memiliki pengaruh negatif signifikan yang mengindikasikan adanya kendala dalam pengelolaan biaya operasional yang mempengaruhi laba. Kemudian variabel leverage yaitu DER dan DER serta rasio likuiditas seperti CR dan QR tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa struktur utang dan likuiditas perusahaan belum secara langsung berdampak pada laba perusahaan secara periode penelitian. Secara simultan, rasio profitabilitas, leverage, dan likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan secara holistik untuk meningkatkan kinerja perusahaan di sektor perhotelan. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.